Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Saputra, NIM 23243004, minat STP, jurusan Teknik Pertanian. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu GIS. GIS atau Geographic Information adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan data geografis atau spasial. GIS mengintegrasikan beberapa jenis data untuk membantu memahami lingkungan, pola, dan tren yang terjadi di suatu lokasi. GIS banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pemetaan, tata ruang, lingkungan, pertanian, dan perkebunan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen GIS. GIS memiliki beberapa komponen utama yang bekerjasama untuk menghasilkan analisis dan visualisasi data geografis. Yang pertama itu ada perangkat keras. Perangkat keras sendiri seperti komputer atau perangkat lain yang digunakan untuk menjalankan software GIS dan memproses data spasial. Yang selanjutnya itu ada perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai mengolah, menyimpan, dan menganalisis data. Contoh software GIS adalah ARCGIS, UGIS, dan MapInfo. Selanjutnya itu ada data spasial atau geografis yang digunakan dalam GIS. Data ini berupa data vektor seperti titik, garis, poligon, atau raster seperti gambar, peta, elevasi. Selanjutnya itu ada manusia atau brainware. Manusia sendiri digunakan untuk mengoperasikan perangkat lunak dan menganalisis data. Pengetahuan dan keahlian manusia sangat penting dalam menginterpretasikan hasil analisis. Yang selanjutnya itu ada metode. Metode pada GIS digunakan untuk menganalisis data dalam GIS seperti interferensi, overlay, buffering, atau digitalisasi. Nah, tadi kan saya ada menjelaskan tuh contoh-contoh komponennya di software ARCGIS. Nah, ARCGIS ini dikembangkan oleh ASRI. ARCGIS adalah salah satu aplikasi GIS paling terkenal yang digunakan di berbagai sektor, mulai dari pemerintah, lingkungan, hingga bisnis. ARCGIS menyediakan fitur lengkap untuk pemetaan, analisis, dan manajemen data geografis. Nah, selanjutnya itu tadi ada QGIS atau Quantum GIS. Quantum GIS adalah aplikasi GIS sumber terbuka yang banyak digunakan karena gratis dan fleksibel. QGIS mendukung berbagai format data, menawarkan berbagai plugin untuk analisis geospasial. Nah, tadi ada juga itu MapInfo. MapInfo ini adalah aplikasi GIS komersial yang banyak digunakan dalam industri, terutama untuk analisis spasial, pemetaan, dan perencanaan. Nah, yang ketiga itu ada contoh aplikasi GIS di perkebunan dan bagaimana sih prinsip kerjanya. Nah, di sektor perkebunan, GIS dapat digunakan untuk manajemen lahan, analisis produktivitas tanaman, pemantauan kesehatan tanaman, dan perencanaan irigasi. Salah satu contoh aplikasinya adalah dalam manajemen perkebunan kelapa sawit. Yang pertama itu ada PalmGIS, yang kedua ada AgriInfo, yang ketiga itu ada AgriPrecision GIS. Nah, untuk prinsip kerja atau metode GIS di perkebunannya itu yang pertama itu ada pengumpulan data. GIS di perkebunan mengumpulkan data di berbagai sumber termasuk citra satelit seperti drone, sensor lahan, dan survei lapangan. Yang kedua itu ada pengolahan data spasial. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan perangkat lunak GIS. Data spasial berupa peta atau gambar yang dapat digunakan untuk membuat lapisan informasi atau layer yang berbeda, misalnya peta ketinggian lahan, peta distribusi tanaman, dan peta kelembapan tanah. Yang ketiga itu ada analisis spasial. Nah, setelah data diolah, GIS memungkinkan manajer perkebunan untuk melakukan analisis spasial. Contohnya analisis zonasi lahan, yang pemantauan kesehatan tanaman, dan pemantauan irigasi. Nah, yang keempat itu ada perencanaan dan pengambilan keputusan. Setelah hasil analisis diperoleh oleh GIS, digunakan
untuk merencanakan tindakan di lapangan, misalnya penempatan jalur transportasi. Nah, penempatan jalur transportasi ini yang lebih efisien untuk pengangkutan hasil panen. Yang kedua itu ada optimasi penggunaan pupuk dan pestisida, dan yang ketiga itu ada perencanaan rotasi tanaman. Nah, selanjutnya itu ada monitoring dan evaluasi. Nah, GIS memungkinkan perkebunan untuk memantau perkembangan lahan dan tanaman secara berkelanjutan dan membandingkan hasil panen data historis sehingga bisa mengevaluasi keberhasilan suatu metode atau kebijakan. Nah, dengan menggunakan GIS kita dapat mempermudah pengambilan keputusan di perkebunan dengan memberikan informasi yang akurat dan berbasis data geografis, sehingga produktivitas bisa meningkat dan risiko di lingkungan dapat diminimalkan. Dengan GIS keputusan dengan GIS keputusan yang diambil dalam perkebunan dapat membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan menjaga lingkungan. Nah, mungkin sekian video atau penyampaian tentang GIS yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.